Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari teman-teman kami ya, terutama di desa-desa terpencil, karena saya sekarang sedang menangani mereka, maka saya sampaikan ya, materi ini adalah fokus pada orang-orang yang belajar Islam pemula ya. Maka ini judul ini pun barangkali tema ini bisa menjadi bahan buat mereka belajar bagi pemula, belajar Islam bagi pemula ya, karena mereka sangat pemula sekali ya. Nah, ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah pandai ya, sudah pinter, sudah bisa, itu mungkin tidak terlalu memerlukan materi ini. Nah, tapi kalaupun mendengar dan membaca ya nggak ada masalah juga, karena ini diviralkan ya di YouTube gitu ya, tentu banyak yang membaca. Ya, jadi sekali lagi ini adalah materi dengan tema belajar Islam bagi pemula. Ya. Nah, perlu diketahui pula bahwa sebagaimana ciptaan-ciptaan manusia ya, atau buatan-buatan manusia gitu ya, itu produk-produk yang ada di sekitar kita, itu kan sekecil apapun itu ada brosur ya, brosur keterangan untuk pemakaian segala produk gitu ya. Nah, sekalipun Remason juga ternyata ada brosurnya gitu ya, bagaimana cara memakai Remason itu gitu ya. Apalagi HP, laptop, televisi, motor ya, mobil, pasti ada keterangan-keterangan ya, bagaimana memakai mobil, memakai laptop, HP itu ya, agar terpelihara alat-alat itu. Nah, dari analogi seperti ini saya larikan kepada Allah menciptakan manusia ya, pasti ya ada keterangan-keterangan yang memang harus dilihat, dibaca, diutamakan gitu ya. Nah, di sini kami akan menggunakan langsung ya kepada ajaran Islam. Nah, ajaran Islam yang berdasar Quran dan Sunnah ini kami jadikan panduan, metode, dan sekaligus juga mungkin teknik-teknik pengamalan ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam hal ini sebagai pemula, saya juga akan mengemukakan ayat-ayat pemula. Jadi pertama kali manusia hidup ya, karena ada yang menghidupkan begitu, ada yang menghidupkan. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam surat Al-A'raf ya 172, di situ penggalan ayat ya, karena singkat waktunya ya, penggalan ayat itu dengan kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kamu? Ruh-ruh itu menjawab ya dengan benar bahwa engkau adalah Rabb kami. Kami menjadi saksi yang demikian. Ya. Kenapa disampaikan demikian kepada ruh-ruh yang baru ditiup oleh Allah itu? Nah, karena jangan sampai nanti di yaumil qiyamah gitu ya, yaumil qiyamah ada yang mengatakan bahwa kami lalai terhadap masalah ini ya. Atau mereka alasan bahwa di yaumil qiyamah nanti karena
orang tua kami, lingkungan kami gitu ya, yang menyesatkan kami, itu tidak boleh ada alasan-alasan seperti itu. Karena ini menyangkut masalah keyakinan, ya, keyakinan. Oleh karena itu ditanamkan oleh Allah di awal mula, gitu ya. Yang sebelumnya, sebelum daripada Allah meniupkan ruh ini ya, kemudian ada semacam perjanjian ini. Orang bilang ini adalah syahadat pertama, gitu ya. Perjanjian primordial, perjanjian suci, janji suci kepada Allah. Jadi ruh yang masih bersih ya, fitrah ya, dengan pencipta yang suci begitu ya. Nah, dengan yang maha suci mengajak bicara dengan ruh yang masih bersih itu nyambung gitu ya, nyambung sekali. Alastu birabbikum, langsung dijawab qalu bala sayyidina. Nah, ini menandakan bahwa inilah kehidupan pertama kali manusia gitu ya. Nah, sebelumnya ternyata Allah telah mendesain ya, mendesain gitu, dengan tekun, dengan rajin, dengan teliti gitu ya, di perut seorang ibu ya 120 hari ya. Nah, di situ sudah mulai dari sperma, nutfah, darah, daging, tulang dibungkus dengan daging ya. Kemudian dibentuk menjadi janin yang pada akhirnya nanti 9 bulan kemudian dikeluarkan sebagai bayi ya, yang sempurna ya. Nah, inilah. Tapi kita kembali lagi kepada dari 0% hingga 120 hari gitu ya, 4 bulan, itu Allah sudah mendesain dengan sempurna gitu ya. Menjelang ruh ini yang telah ditiupkan tadi mau diletakkan pada fisik yang sudah sempurna tadi. Di situ fisik sudah sempurna, dari mata, telinga, dari kaki, tangan, organ-organ tubuh yang sangat sempurna begitu. Kemudian di situ adalah ada hati, ada pikir, ada otak gitu ya, sangat sempurna sekali. Tapi kenapa gitu Allah tidak langsung kepada jasad ya, janin yang sudah sempurna itu? Nah, kenapa tidak langsung saja begitu ditiupkan ruhnya, tidak langsung begitu saja? Ini maknanya kenapa? Kok jeda seperti ini gitu? Iya. Nah, sepertinya begitu Allah tidak menginginkan gitu. Begitu ruh ditiup kemudian langsung diletakkan pada fisiknya. Nah, karena fisik termasuk ego, hati, perasaan, pikiran, fisik gitu itu ternyata memiliki kekuatan gitu, kekuatan. Selesaikan dulu masalah kehidupan kamu dengan saya, kata Allah itu. Nanti setelah selesai perjanjian baru diletakkan pada fisiknya gitu. Yang menjadi pemimpin, yang menjadi leader itu adalah ruhnya.